Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zakaria Mubarak dari PGMI 1C kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang memahami masyarakat dan kebudayaan sekolah dalam lembaga pendidikan. Mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Dosen pengampu Bapak Muhammad Zainul Mustaqim MH. Sebelum kita memasuki materi, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Zakaria Mubarak, dan yang kedua ada Talia Fatimah Ruzahro, yang ketiga ada Wahyu Widiawati, dan yang terakhir ada Fadila Goirunisa. Apa sih masyarakat itu? Pengertian masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok makhluk hidup yang terjalin erat karena sistem tradisi, konvensi, dan hukum tertentu yang sama dan mengarah pada kehidupan kolektif. Sistem dalam masyarakat saling berhubungan antar satu manusia dengan manusia lainnya untuk membentuk suatu kesatuan. Masyarakat terbagi menjadi dua golongan, yaitu penguasa dan yang dikuasai. Kepribadian masyarakat terbentuk melalui penggabungan individu dan budaya mereka. Sistem dan hukum yang terdapat dalam suatu masyarakat mencerminkan perilaku individu, karena individu tersebut terkait dengan hukum dan sistem tersebut. Pengertian kebudayaan sekolah. Di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya adalah pikiran, akal budi, adat istiadat. Kebudayaan sendiri adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia, seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Ahli sosiologi mengartikan kebudayaan dengan keseluruhan kecakapan, adat, akhlak, kesenian, ilmu, dan sebagainya. Terdapat beberapa definisi mengenai pengertian budaya. Menurut Short and Gere, budaya sekolah merupakan keyakinan, kebijakan, norma, dan kebiasaan dalam sekolah yang dibentuk, diperkuat, dan dipelihara melalui pimpinan dan guru di sekolah. Budaya sekolah adalah suasana kehidupan sekolah di mana peserta didik berinteraksi dengan sesama, guru dengan guru, konselor dengan peserta didik, antar tenaga pendidikan dengan pendidik dan peserta didik, dan anggota kelompok masyarakat dengan warga sekolah. Setelah kita mengetahui tentang apa itu masyarakat dan kebudayaan, kita akan melanjutkan tentang pengertian norma. Apa sih norma itu? Norma adalah petunjuk hidup yang berisi perintah maupun larangan yang diterapkan berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengatur perilaku manusia dalam masyarakat guna mencapai ketertiban dan kedamaian. 2. Pengertian norma sosial. Norma sosial adalah kebiasaan umum yang menjadi patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat dan batasan wilayah tertentu. Norma akan berkembang seiring dengan kesepakatan-kesepakatan sosial masyarakatnya. Sering juga disebut dengan peraturan sosial. 3. Pengertian situasi atau kondisi belajar. Kondisi belajar adalah suatu keadaan yang dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa. Definisi yang lain tentang kondisi belajar adalah suatu keadaan yang mana terjadi aktivitas atau pengetahuan dan pengalaman melalui berbagai proses pengolahan mental. Kondisi belajar juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang harus dialami siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar. Norma-norma sosial dalam situasi belajar. Interaksi yang terus-menerus antara guru dengan murid mengharuskan masing-masing memahami norma-norma kelakuan serta isyarat-isyarat yang melambangkan norma-norma tersebut. Tanpa disiplin, kegiatan tak dapat berjalan baik. Pelanggaran akan terjadi bila isyarat-isyarat itu tidak dipahami atau tidak diterima baik. Oleh sebab komunikasi antara kedua belah pihak tidak serasa.
C. Norma kelaziman. Norma kelaziman adalah tindakan manusia mengikuti kebiasaan yang umumnya dilakukan tanpa pikir panjang karena kebiasaan itu dianggap baik, patut, sopan, dan sesuai dengan tata krama. E. Norma hukum. Aturan tertulis maupun tidak yang berisi perintah atau larangan yang memaksa dan yang akan memberikan sanksi yang tegas bagi setiap orang yang melanggarnya. Juga harus memperhatikan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Guru harus memanfaatkan harapan-harapan orang tua dan akan menerapkannya dalam kelasnya dalam bentuk norma-norma. Mungkin norma-norma yang dijalankan di sekolah jangan bertentangan dengan norma yang berlaku dalam keluarga anak dini. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.